3 anak dan 3 mantu ini nanti rebutan di pengadilan. Ini saya buka, ini ilmunya. Kita tidak pernah menjaga, melatih. Masya Allah, begitu kita lihat anak kita, aduh sepatunya udah mulai keras, ganti dong. Ma, sepatunya itu yang harganya itu minta mereknya ini. Adanya apa? Adanya satu toko, tapi di Uruguay, pojok tokonya sebelah. Ibunya ngurut beli. Harganya mahal sekali. Begitu dia pakai sama teman-temannya, sekali beli aja 6. Warnanya hijau, biru, kuning, merah. Masya Allah. Oke, setuju. Kan kita kalau nggak buat anak, buat siapa? Bu, semua untuk anak saya setuju. Tapi caranya bukan begitu di dalam Islam. Orang kalau diberi kemudian dibelanjakan yang baik, dia akan senang. Contoh, kita punya anak kecil SD, misalnya kita kasih uang saku, dia sekolah. Waktu kita di jalan, kita lihat dia ngasih ke tempat orang pengemis. Saya mau tanya, besok pagi kita kasih atau kita ganti atau tidak gitu? Kesian. Karena apa? Anak kita kasih, sama dia dibagi. Itu bangganya hati kita. Setengah mati. Lo cari anak kayak gitu, udah nggak ada itu. Itu dulu waktu zaman Ketut Mas nginjak pundi-pundi, udah lama sekali. Kalaupun kita mendapatkan sekarang begitu, Allahu Akbar. Otomatis karena kita memberi, yang kita beri membelanjakan pada tempatnya, itu pasti yang ngasih akan nambah. Allah itu maha kaya. Allah memberi kepada kita. Kalau kita belanjakan pada tempatnya, kira-kira Allah ngasih lagi atau tidak? Kita tahu, iya. Tetapi kita tidak mau menjalankan yang tadi, aturan Allah. Ini yang jadi masalah kita rumah tangga. Jadi mari dipersiapkan. Untuk apa? Kehidupannya. Kemudian dikatakan apa? Kefakiran ini bukan sesuatu yang mudah. Sesungguhnya dikatakan Rasulullah dalam hadis, kalau seorang suami atau seorang istri mencari nafkahnya itu sulit. Kemudian dia pulang, dia tidur capek dan gak dapat duit. Apa kata Rasulullah? Bangga dan bahagialah. Kenapa? Sesungguhnya Allah sedang menghapus dosa yang tidak bisa hapus karena susahnya mencari uang. Jadi ada dosa yang nggak bisa hapus kecuali susahnya mencari rezeki. Oh, berarti sulit, Pak. Alhamdulillah, berarti Allah telah hapus dosa saya yang nggak bisa hilang karena dengan itu. Di dalam aturan untuk kita berumah tangga, kita harus menerapkan dulu. Apa? Kita tidak pernah memberi fondasi kepada anak kita. Harus sanggup susah. Kalau gembira nggak usah takut. Semua orang bisa. Saya ambil truk. Saya mau cari orang-orang yang saya kaya raya, mau nyari perempuan yang mau. Masya Allah, truknya sesak sampai numpuk sampai atas, banyak sekali. Tapi mau nyari yang betul-betul hidup untuk saya, bersama saya yang mau susah dan senang, Masya Allah, sulitnya setengah mati. Ini aturan di dalam agama. Oleh karena itu waspada. Aturannya melihat bagaimana. Pertama kali harus dilihat agamanya. Sebagaimana dikatakan surat 49 ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu bangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Inilah ketentuan. Jadi mau cari istri atau mau cari suami, yang dilihat harusnya yang bertakwa, yang takutnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Bukan takut kepada manusia. Allah sudah berjanji, siapa yang takut kepadaku, aku akan buat seluruh makhluk takut padanya. Laki dan perempuan di hadapan Allah itu sama, siapa yang beriman. Tetapi kalau wanita beriman dengan laki-laki beriman, levelnya beda, kata Rasulullah. Dibedakan, iya, mana lebih tinggi, laki-laki bertakwa sama wanita bertakwa? Lebih tinggi perempuan. Sebab cari perempuan bertakwa angelun, masya Allah, sulit. Sama dengan tidak, lebih tinggi nilai wanita itu. Oh, lebih tinggi. Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita solehah itu tandingannya 70 laki-laki soleh. Oleh karena itu, orang yang paling bahagia di muka bumi, apakah orang yang punya pesawat Boeing 747? Bukan. Tetapi yang memiliki wanita yang soleh. Gak ada yang lebih nikmat di muka bumi. Tidak ada yang lebih tinggi nilainya kalau kita memiliki wanita yang soleh. Anda sudah merasakan surga sebelum nanti. Nilainya tinggi, sangat amat tinggi. Tidak ada yang lebih mulia. Anda bandingkan dengan seluruh yang Anda kumpulkan di muka bumi. Cuman wanitanya, kenapa sulit? Karena kebanyakan wanita itu sengaja tidak mau dimuliakan. Sulit. Wanitanya itu nggak mau, tidak bisa menjaga, tidak bisa. Diceritakan di dalam riwayatnya di dalam Ihya Ulumuddin, ada rombongan itu mau berangkat haji. Itu dulu itu menyeberangi padang pasir, iya. Dan yang ditakuti itu apa? Dua, perampok dan binatang buas. Orang dulu pergi. Satu rombongan banyak. Rombongan berjalan menuju mau haji. Di tengah jalan itu beberapa kawanan singa padang pasir. Singa itu udah berat. Bahkan Allah salah satu riwayatnya mengatakan atau takutlah kamu sebagaimana takutnya kamu terhadap singa di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita ngadepin singa takut-takut. Apalagi singa padang pasir itu kalau sudah lapar itu ngadang manusia. Padahal sifat macan itu paling takut dengan manusia. Macan itu kalau ada manusia dia lari. Tetapi ini macannya nungguin di jalan. Satu rombongan semua berhenti. Yang ahli doa langsung doa Allah. Ini macannya cuman gang. Nggak ada yang sanggup bisa. Nggak bisa jalan. Wah, sampai dicari orang soleh. Nah, saat itu butuh orang soleh. Ternyata salah satu yang ditunjuk orang soleh itu dia bilang apa?
bukan aku. Di sini ada yang lebih mulia lagi. Namanya Fatimah, orangnya duduk di belakang ini, ditandu karena orangnya buta. Wanita buta ditandu. Dia yang bisa, aku nggak bisa. Padahal dia orang soleh. Kedudukannya dia lebih tinggi dari aku. Didatangi rombongan, "Hai Ibu Fatimah, sesungguhnya kita nggak bisa jalan tuh, ada macan. Kita harus nyingkirin macan. Kalau nggak kita nggak bisa. Ini kemalaman nanti." Si ibu ini buta sambil ngomong, "Lu laki-laki pada nggak malu? Kok lu takut mau pergi haji? Iya kan? Mau pergi, mau menghadap rumah Allah, iya. Lu masih takut sama binatang? Kalau gue jadi lu pulang." Ini yang bilang perempuan itu. "Lu nggak malu kalau lu bisa minta sayang suruh ngomong sama binatang?" Ini menunjukkan bahwa kita ini berangkat ini tidak ikhlas dan tidak takut kepada Allah. Kalau kita takut sama Allah, itu macan bakal lari. Kemudian, "Ya Ibu, kami tidak bisa Pak. Kami minta tolong, mintalah engkau dengan Allah." Ibu itu bilang, ngomongnya nggak keras, "Hei macan, jangan kamu menghalangi orang yang mau pergi kepada Allah." Selesai ngomong, itu macannya lari dengan kencang. Karena Allah udah janji, siapa yang takut kepada aku, maka aku akan buat seluruh makhluk tunduk pada dia. "Hei macan, jangan menghalangi ini. Fatimah mau ketemu di rumah Allah." Lari itu macan. Nah, di sini supaya kita memahami. Tapi anehnya tidak ada di antara kita yang nyari wanita dari segi solehahnya. Selalu yang dicari cantiknya, kayanya, kedudukannya, dan jabat.